Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ator Azamul Huluk dengan NIM 2021 010050. Baik, saya akan mempresentasikan UTS Take Home MPO keripik kentang pedas manis untuk 6M plus 1I. Yang pertama, man atau manusia. Yang pertama, Ator Azamul Huluk 21 tahun, Ruslan 22 tahun, Amin 24 tahun. Berikutnya money atau biaya bahan baku. Yang pertama kentang 15 kilo dengan harga Rp11.000 dikali 30 hari. Totalnya Rp4.950.000. Yang kedua minyak goreng 15 kilo dengan harga Rp12.000 kali 30 hari. Totalnya Rp5.400.000. Yang ketiga, garam halus 10 bungkus dengan harga Rp1.000 dikali 30 hari dengan totalnya Rp300.000. Berikutnya gula 3 kg dengan harga Rp14.000 dikali 30 hari. Totalnya Rp1.260.000. Berikutnya sambal botolan 15 botol dengan harga Rp11.000, totalnya Rp165.000. Berikutnya gas LPG 3 kilo dengan harga Rp17.000, totalnya Rp51.000. Total bahan baku yaitu mencapai Rp12.126.000. Berikutnya money atau biaya peralatan. Yang pertama, pisau 3 buah dengan harga Rp15.000. Totalnya Rp45.000. Yang kedua, baskom 3 buah dengan harga Rp10.000. Totalnya Rp30.000. Pengiris kentang 3 buah dengan harga Rp600.000. Totalnya Rp1.800.000. Berikutnya wajan 2 buah dengan harga Rp160.000. Totalnya Rp320.000. Berikutnya kompor gas dengan harga Rp350.000. Totalnya Rp350.000. Berikutnya spatula 2 buah dengan harga Rp30.000. Totalnya Rp60.000. Total peralatan mencapai Rp2.855.000. Berikutnya material atau bahannya, yaitu bahan utama pembuatan yaitu kentang, minyak goreng, garam, saus, gula pasir, cabai merah, bawang putih, air. Berikutnya mesin atau mesin digunakan untuk membuat diantaranya alat yang digunakan untuk membuat diantaranya. Yang pertama pisau. Alat ini digunakan untuk mengiris kulit kentang dan bumbu. Yang kedua baskom. Alat ini digunakan untuk wadah kentang yang sudah dipotong. Yang ketiga pengiris kentang. Alat ini digunakan untuk mengiris kentang. Yang keempat wajan. Alat ini digunakan untuk memasak kentang. Yang kelima kompor gas. Alat ini digunakan untuk memasak dengan bahan bakar gas LPG. Yang keenam spatula. Alat ini digunakan untuk membantu proses memasak. Berikutnya metode yang digunakan untuk membuat keripik kentang pedas manis yaitu yang pertama, iris kentang dengan bentuk sesuai dengan keinginan. Letakkan pada wadah lalu sisihkan. Yang kedua, panaskan minyak goreng dan goreng kentang sampai berwarna kekuningan. Angkat, kemudian tiriskan
sisihkan. Yang ketiga, panaskan wajan, tuangkan 2 sendok minyak dan tumis bawang putih serta cabai merah hingga berbau harum. Yang keempat, tambahkan dengan air, gula pasir, garam, serta saus sambal lalu aduk merata. Masak sampai kental. Yang kelima, masukkan kentang yang telah digoreng, aduk sampai merata, angkat dan sajikan. Berikutnya market atau pemasaran. Pemasaran ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu pemasaran langsung. Pemasaran ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan cara pemasaran lainnya karena tidak memberikan jasa kepada pengecer. Pemasaran yang kedua adalah pemasaran tidak langsung, yaitu dengan memasarkan produk dengan menggunakan pengecer. Pemasaran ini tidak langsung bisa dijalankan dengan 2 cara, yaitu memasarkan ke beberapa tempat wisata serta memasarkan ke minimarket. Berikutnya, informasi. Peluang usaha dari keripik kentang ini sangat menguntungkan bila dijalankan dengan cara pengolahan yang mudah dan bahan baku yang mudah diperoleh. Keripik kentang pun memiliki banyak peminat dan bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Berikutnya, random fluctuation. Untuk jalur ke proses konversi, yaitu ada tenaga kerja berkurang, input, manusia, mesin, material, modal, manajemen, informasi. Proses konversi ke output menjadi barang. Umpan balik, perubahan fisik, efisiensi tenaga kerja, dan lain-lain. Berikutnya, kategori sistem produksi. Proses produksi pada usaha keripik kentang pedas manis ini menggunakan sifat proses fabrikasi, yaitu suatu proses produksi yang sifatnya mengubah bahan-bahan mentah menjadi bahan atau barang jadi. Baik, itu tadi presentasi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan atas kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum, salam dan bahagia.